Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 8G. Kita bertemu di pertemuan yang keempat, di recording yang keempat. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai topik yang agak berbeda. Sebelum Ibu membahas mengenai perencanaan SDM berkaitan dengan mutasi, promosi, pengawasan, dan sebagainya, ingin Ibu membahas terlebih dahulu mengenai pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja. Ya, ini Ibu ambil materi dari bukunya Dr. A.A. Anwar. Ya. Menarik buat Ibu sendiri ya. Sebelum Ibu bicara mengenai perencanaan SDM lebih lanjut, ada hal yang Ibu utamakan untuk topik ini. Di dalam topik pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja, Ibu bagi dalam buku ini terbagi dalam 4 subpokok bahasan. Pertama adalah kecerdasan emosi untuk memotivasi diri. Kedua, kecerdasan emosi untuk membangun hubungan kerja. Ketiganya, kecerdasan emosi untuk pemecahan masalah. Keempat adalah kecerdasan emosi untuk pencapaian sukses pribadi dan kerja. Teman-teman, di era sekarang, di era milenial, era digital, ya, di mana persaingan di berbagai sektor, ya, bisnis sangat tajam, ya, baik dengan di lingkungan dalam negeri atau pesaing dari luar, ya. Jadi kalau perusahaan tidak memiliki keunggulan yang kompetitif ya terhadap spesifikasi barang atau jasa tertentu, ya akan sulit sekali bertahan ataupun berkembang. Ya. Keunggulan kompetitif perusahaan bisa dibentuk dari berbagai cara, ya, apakah itu dengan menciptakan produk dengan desain yang unik, ya. Apakah teknologinya yang modern, yang tercanggih saat ini, ya. Apakah itu desain organisasi dan utilisasi pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Nah, maka para owner sekarang, pemimpin perusahaan, manajer, dan para ahli teknologi, supervisor, ataupun karyawan sendiri ya perlu meningkatkan semacam kecerdasan emosional agar mampu mendayagunakan sumber dayanya SDM secara optimal dalam mencapai kinerja, sehingga mampu mendudukan perusahaan pada posisi persaingan pasar yang lebih kuat dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan-perusahaan pesaing. Nah, pencapaian kinerja ini ya, para ahli dikatakan di dalam buku ini ya, hanya 20% nih dari IQ, sedangkan 20% dari IQ ya, sedangkan 80%-nya itu ditentukan oleh kecerdasan emosi ya teman-teman. Nah, itu di buku ini disimpulkan demikian. Jadi ya buat Ibu menarik ya. Ibu ingin membahas masalah ini terutama kepada teman-teman sebagai calon SDM profesional yang sekarang teman-teman lagi susun skripsi ya. Bagaimana nih teman-teman menjadi seorang SDM ya yang profesional, memiliki keunggulan tidak hanya secara akademik yang IP-nya 4, ya, IP-nya 3, 3,5. Nah, tapi memiliki satu kematangan nih, kecerdasan emosi ini yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, baiklah, kita langsung ke materi yang pertama ya, subpokok bahasan yang pertama, kecerdasan emosi untuk memotivasi diri. Motivasi adalah kondisi atau energi yang menggerakkan
dalam diri individu yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi muncul dari dua golongan, yaitu golongan dari dalam sendiri, internal motivation, dan dorongan dari luar diri atau pihak lain, ya external motivation. Nah, tingkatan emosi ini bisa dikategorikan ada rendah, sedang, atau tinggi. Ini berpengaruh terhadap hasil kerja dan kinerjanya. Ya. Jadi, ya, bisa dilihat orang yang memiliki motivasi tinggi itu energik, ya, kerjanya cepat, ya, udah kelihatan gesit, ya. Teman-teman pasti banyak melihat lah di sekelilingnya, ya, apalagi sekarang udah banyak yang kerja juga ya di semester 8 ini, ya Ibu lihat dari data yang teman-teman isi. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua bagian, ya. Pertama adalah motivasi manusia dalam membangun hubungan kerja. Motivasi kerja terbentuk dari sikap, attitude individu dalam menghadapi situasi kerja dalam organisasi. Sikap mental individu yang pro dan positif terhadap situasi kerja tim yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal, sehingga terwujudnya tim yang solid, yang saling menghargai, tolong-menolong, dan saling memberikan kontribusi positif dalam memerankan fungsinya sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya. Ini yang udah bekerja pasti bisa merasakan, ya. Nah, bagaimana motivasi manusia ini dalam membangun hubungan kerja ini, ya. Jadi kalau individu yang mempunyai motivasi tinggi itu cenderung memiliki prestasi tinggi. Sebaliknya kalau mereka yang rendah itu ya motivasinya juga rendah, akhirnya kan itu jadi inisiatifnya juga kurang, ya pastilah ya teman-teman juga bisa menilai ya, mudah-mudahan pada akhirnya, ya. Terus yang kedua adalah hubungan relasi di lingkungan kerja. Hubungan relasi di tempat kerja perlu diciptakan agar iklim kerja dalam organisasi menjadi kondusif. Nah, pimpinan, manajer, dan karyawan perlu memahami bahwa mereka memiliki peran dalam menciptakan situasi yang penuh pengelolaan emosi secara efektif. Ya. Nah, diantaranya pemimpin dan manajer ini perlu seperti menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sinergi dan partisipasi kelompok, ya. Nah, di sini ada 5 sub, ya, kenapa hubungan relasi di lingkungan kerja itu penting, ya, seperti apa. Salah satu pendukungnya adalah menghandle hubungan kerja. Nah, kunci utama dari keberhasilan suatu hubungan yang produktif adalah adanya unsur timbal balik, yaitu sama-sama pihak harus merasakan manfaatnya atau terpenuhinya kebutuhan dari kedua belah pihak. Ya, jadi kerja ini antar bagian tentu, ya, ketika dilaksanakan sesuai fungsinya akhirnya kan timbul satu hubungan kerja yang harmonis, ya, seperti beralih next step lagi. Nah, ya ini kalau harmoni di sini ya bisa saling menghandle pekerjaan ini kan bagus, ya, tidak banyak miss. Kemudian yang keduanya mengelola hubungan kerja. Diperlukan adanya pengaturan waktu yang baik, ya. Kemudian juga tahu posisi kerjanya masing-masing, ya. Adanya saling kecocokan, ya, antar bagian, antar setiap SDM di perusahaan, bisa menjaga keharmonisan, pengendalian desakan dalam diri, ya, bisa memahami dampak kata-kata atau tindakan Anda pada diri orang lain. Jangan mengatur orang lain sampai Anda mampu mengatur diri sendiri, ya. Tidak mengumbar kemarahan pada orang lain, bersikap bijak dan bijaksana,
ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan interpersonal. Ya. Nah, keterampilan interpersonal juga ada 3 macam. Ya. Ada yang dinamakan keterampilan menginterpretasikan perilaku orang lain, yaitu bagaimana kemampuan seseorang dalam mempersepsikan suatu objek yang ada pada lingkungan sekitarnya. Ya. Dia bisa peka terhadap lingkungannya dan bisa positive thinking, ya, menyikapi apa yang terjadi sekeliling lingkungannya. Kedua, presenting yourself, yaitu pengendalian diri terhadap perilaku orang lain. Bagaimana menyikapi perilaku orang lain yang sering diterima tidak tepat yang berhubungan dengan sikapnya, emosinya, atau motifnya. Nah, ini teman-teman ya, artinya pengendalian diri, menahan emosi, menahan feedback yang akan kita berikan, walaupun ya kita menerimanya itu tadi ya tidak sesuai, ya mungkin menyakiti, menyinggung, ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan pengarahan efektif coaching skill, ya. Cara bagaimana sesuatu dikerjakan dan apa yang harus dikerjakan, artinya adanya kesadaran, ya. Jadi kesadaran dari diri, ya, dari seseorang, ya, dari dirinya sendiri, ya, untuk mengerjakan sesuatu yang dikerjakan tidak ada rasa terpaksa, ya, dengan sukarela. Nah, ini dia bisa di coaching, diarahkan dengan baik, ya, oleh pimpinannya. Kemudian yang ketiga, ya, kategori hubungan relasi di lingkungan kerja, ya, baru komunikasi dalam menciptakan hubungan tim kerja. Mengetahui cara berkomunikasi dengan menggunakan intelektual dan perasaan. Ya, nggak bisa berpikir seenaknya tadi, harus mengendalikan pemikiran positif, perasaannya pun ya positif. Yaitu ya, jadi ya, dia bisa menjaga apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, timbul dari perasaan. Jadi kadang perlihatan mungkin bisa menipu, terkadang mungkin ada kesalahpahaman. Nah, di situ tetap ya, di sini ya harus bisa menjaga ya pemikiran sehatnya, ya pemikiran sehat positifnya itu dijaga, harus tetap ada ya teman-teman, apalagi latar belakang sarjana memiliki intelektual lebih. Nah, ini harus dijaga ya sikap, pemikiran, perilaku, perkataan. Terus kemudian yang kelima, mengelola masa depan. Nah, dalam arti untuk pengembangan kecerdasan emosi. Misalnya bagaimana nih memadukan pikiran intelektual dengan pikiran emosi tadi, ya. Menciptakan keterampilan yang seimbang, kecerdasan emosional untuk mengubah kebiasaan yang tidak produktif, ya. Jadi menjaga sikap, perilaku, pemikiran, emosinya ya, kalau memang kurang berproduktif ya, kita bicara ya harus ya kegiatannya produktif ya, menghasilkan sesuatu, kinerjanya ya ada ya, terlihat ya dari hasil, kita bicara dari pekerjaan ya. Nah, itu yang poin yang kelima ya, dari kerja emosi untuk memotivasi diri. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke subpokok bahasan yang kedua. Ya. Tadi yang pertama kecerdasan emosi untuk memotivasi diri, ya. Terbagi dari dua, ada motivasi manusia dalam membangun hubungan kerja, kemudian hubungan relasi di lingkungan kerja. Nah, sekarang subpokok bahasan yang kedua adalah kecerdasan emosi untuk membangun hubungan kerja. Ya. Terdiri dari 3 ya subpokok bahasan. Ya. Pertama adalah persepsi manusia. Nah, apa yang dinamakan dengan persepsi manusia ini? Perbedaan persepsi antara individu dengan orang lain ini dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pemaknaan terhadap objek ya di lingkungan kerja. Nah, tadi harus hati-hati dengan persepsi. Belum tentu persepsi kita dengan orang lain berbeda, sehingga kita mengeluarkan feedback itu tadi
hilangnya pemikiran intelektual kita, ya, emosi yang tidak terkendali. Nah, ini ya nggak boleh. Ya, ini dengan harus bisa mengenal diri sendiri, akan mudah melihat orang lain. Ya, persepsinya dikendalikan. Harus tahu ciri khas diri sendiri, ya, mempengaruhi ciri khas yang dikenali dalam diri orang lain. Ya. Kemudian orang yang menerima dirinya sendiri lebih memungkinkan untuk melihat segi-segi yang baik dalam diri orang lain. Ya. Nah, ini harus bisa, ya, belajar menguasai diri sendiri, ya, menguasai persepsi, menjaga persepsi diri sendiri. Perbedaan persepsi, nah, antara individu, ya, persepsi kita dengan orang lain, nah, dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pemaknaan nih terhadap objek di lingkungan organisasinya. Nah, jadi perlu juga disamakan persamaan persepsi. Nah, ini penting, ya, supaya tidak terlalu jauh menimbulkan dari perbedaan, ya, akhirnya akhirnya hubungan kerjanya menjadi berantakan, ya. Nah, kedua, kekuatan diri dalam membangun hubungan kerja, ya. Sebagai individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis, ya, rohani, dan fisik, ya, jasmani, nah, biasanya dia memiliki konsentrasi diri yang baik, ya. Nah, konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama, ya, individu, ya, manusia SDM untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi, ya. Nah, itulah pentingnya memahami kekuatan diri dalam membangun hubungan kerja. Yang ketiga, kaitannya kecerdasan emosi untuk pengembangan diri efektif, ya. Di sini ada beberapa kategori, ya. Pertama adalah karakteristik kecerdasan emosi, ya. Harus bisa mengendalikan, memiliki kesabaran, ya. Jadi menjadi orang yang sabar nih, harus memiliki kesabaran nih, penting, ya. Jadi kalau misalkan tidak sabaran, kalau misalkan Anda tipenya tidak sabaran nih, ya, harus kira-kira kalau saya nggak sabaran ini penyebabnya apa, ya. Nah, ini teman-teman bisa juga bertanya kepada dirinya sendiri, bisa berdialog, ya. Semakin mengenali, jadi ketika teman-teman saya ini paling nggak sabar kalau misalkan harus menunggu, ya, atau misalkan harus mengerjakan pekerjaan yang rumit, yang detail. Nah, setidaknya, ya, teman-teman jadi bisa menghindari, ya, masih banyak, ya, jenis pekerjaan yang memang sesuai dengan kita minat, ya. Kemudian keefektifan, ya. Jadi keefektifan ini, ya, satu sikap yang berpengaruh, ya, apakah pengaturan waktu seefektif mungkin, ya, bisa menggabungkan juga antara emosi dan logika, ya, kesadaran, ketekunan, ya. Jadi bukan bakat, sikap optimis. Nah, ini juga akhirnya, ya, bisa menimbulkan satu cara berpikir, bersikap yang efektif, ya.
Yang ketiga, nah selain memiliki tadi dari karakteristik kecerdasan emosi itu, kemudian juga perlu mengetahui emosi, ya. Kenapa? Nah, perlu mengetahui emosi. Nah, penting untuk mengetahui cetusan temperamen dan berusaha menghindari arus yang tidak sehat, ya. Menghentikan membenci, ya. Karena kita tidak mungkin mengarahkan perasaan negatif secara efektif, ya. Jadi ya jangan membenci, jangan menendam, ya. Nah, ini harus menguasai emosi, itu juga salah satunya, ya. Mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk merespon tekanan-tekanan, ya. Jadi ketika teman-teman ya sudah banyak sekali tekanan pekerjaan, nah teman-teman mengenali ya bagaimana nih caranya merespon dari tekanan ini, bersikap, ya harus emosinya bagaimana. Terus tadi jangan membenci, ya emosinya diturunkan, ya mengarahkan tadi ke tidak mengarah jangan sampai mengarahkan perasaan kita ya untuk membenci ya terhadap sesuatu di lingkungan kerja. Terus kemudian yang C-nya yang ketiga, mengelola emosi. Ya, harus bisa tadi mengetahui emosi, sekarang mengelola emosi, memahami emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Ya, misalnya belajar mengidentifikasi apa biasanya yang memicu emosi Anda dan respon apa yang biasa Anda berikan. Nah, ya ini ya, teman-teman bisa belajar dari tingkah lakunya nih, ya dari respon tersebut untuk bisa berubah, ya. Jadi ya lama-lama ya teman-teman itu tadi bisa mengelola emosinya, ya. Nah, belajar dari kesalahan. Kemudian belajar membedakan segala hal di sekitar kita yang dapat memberikan pengaruh atau tidak memberikan pengaruh. Ya, jadi mengetahui emosi, ya bisa mengelola emosi. Ya. Nah, belajar untuk selalu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan agar dapat mengendalikan emosi. Belajar mencari kebenaran. Memahami, menerima kenyataan pahit, manis, ya justru ini akhirnya mengelola emosi kita tadi lebih tenang, lebih sadar, sabar, ya menciptakan satu tindakan pemikiran yang lebih efektif. Belajar memanfaatkan waktu secara maksimal untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Jadi sudah bisa menghandle lebih baik, tidak banyak membuang waktu ya dalam mengatasi tadi emosi. Belajar menggunakan kekuatan dan sekaligus kerendahan hati. Ya, mengenali emosi ya artinya teman-teman belum tentu kelemahan kekurangan kita itu ya keburukan buat kita. Nah, kalau teman-teman bisa mengelolanya bahwa justru terkadang itu menjadi satu satu kekuatan. Ya. Dengan menyadari tadi ya teman-teman bagaimana saya menguasai emosi saya, ya. Menyadari kesalahan ya artinya mengakui dengan rendah hati ya tentu ya akhirnya kan orang akan lebih respect ya kepada teman-teman, tidak salah tapi ya tadi justru sombong, justru misalkan tinggi hati ya. Nah, itu cara mengelola emosi. Nah, kemudian sekarang mengelola emosi sendiri nih agar memberikan dampak positif. Ya, teman-teman harus ya lama-lama ya ketika merasa emosi ini juga ya teman-teman kan akhirnya kan bisa mengobati. Saya nih harus bagaimana ya mencari situasi yang rileks ya dengan humor ya.
Kemudian ya akhirnya mencari jeda dulu ya, mencari jeda, energi emosinya dikendalikan, jadi jeda, istirahat, refreshing. Karena setiap orang ya wajar ya ketika mengalami emosi itu tadi, mungkin harus marah, harus down. Nah, tapi itu harus cooling downnya harus cepat juga ya. Ya tadilah mencari apa yang teman-teman nyaman, bisa mengembalikan lagi ya, bisa cooling down dengan cepat. Kemudian yang keempat, mengelola emosi diri dan orang lain. Nah, dengan emosi ini juga jangan meruntuhkan ya kinerja anggota tim ya, karena emosi ya. Karena emosi yang dialami, karena emosi ya yang tidak terkendalikan. Nah, ini ya harus bisa terkelola dengan baik. Tingkat emosi sendirinya bagaimana, apakah emosi saya ini berpengaruh terhadap orang lain, harus tetap objektif ya. Nah, kemudian yang ke-6-nya yang F, nah pengakuan emosi orang lain. Misalnya pengakuan dengan jujur tanpa kedengkian, apa yang Anda rasakan dan lain-lain ya. Atau ya keinginan untuk selalu memperbaiki hubungan kerjanya ya. Jadi ya kita positif juga, kita harus terhadap emosi orang lain ya, jangan ikut-ikutan, jangan ngomporin ya. Orang lain emosi ya, kita sebagai temannya, satu timnya justru yang harus reda, cooling down, mengalah dulu ya kan, biarkan dia juga bisa menguasai emosinya, bisa cooling down-nya ya, bisa mengembalikan kesadarannya tadi, ada jedanya. Nah, jadi saling memahami. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi ya, untuk membangun satu hubungan kerja yang harmonis di lingkungan perusahaan, di lingkungan organisasi. Nah, sekarang nih bagaimana nih caranya, bagaimana kecerdasan emosi untuk bisa sebagai satu pemecahan masalah. Pertama adalah stres kerja. Apa sih yang dimaksud dengan stres kerja? Adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami ya karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Apakah emosi yang tidak stabil ya, perasaan yang tidak tenang, suka penyendiri, tidak bisa rileks, cemas, gugup, atau ada tekanan darah sampai meningkat dan sebagainya. Itu pengaruh-pengaruh, misalkan ciri-ciri dari stres kerja. Ya, tentu kita sudah sering ya mengalami stres kerja seperti ini, seperti kegiatan rutinitas hari-hari. Nah, bagaimana nih ya penyebabnya? Ya, penyebab stres kerja. Ya, misalkan apakah beban kerja yang dirasakan terlalu berat, ya kadang ada deadline waktu yang mendesak, ya kurangnya pengawasan kerja ya dari atasan, ada konflik di lingkungan kerja dan sebagainya, itu yang bisa menimbulkan stres ya. Nah, bagaimana sekarang untuk menghilangkan stres tersebut ya? Pertama dengan pendekatan sosial ya. Jadi melalui aktivitas yang bertujuan memberikan kepuasan sosial kepada karyawan, apakah dengan lelucon ya, bisa dengan game ya, permainan ya, mungkin ada artinya ya
kegiatan refreshing dari perusahaan ya. Nah itu kan biasanya juga perusahaan itu ada yang memiliki program 1 tahun sekali ya. Apakah itu misalkan boleh dengan keluarga atau hanya sama karyawan. Nah ini salah satunya yang dilakukan perusahaan ya untuk dalam hal pendekatan dukungan sosial nih ya, untuk menjaga tingkat stres dari karyawannya. Atau bisa melalui pendekatan biofeedback ya, medis ya. Kalau perusahaan sudah banyak nih memberikan satu layanan kesehatan yang baik ya, sehingga ya bisa memeriksakan diri ke dokter lebih nyaman kan, tanpa ya biaya sudah ditanggung dari kantor fasilitas kesehatan. Nah, atau yang ketiganya pendekatan kesehatan pribadi atau lebih dikenal dengan pendekatan preventif ya, olahraga yang teratur ya, makan dengan gizi yang baik, kemudian juga seperti checking ya, misalkan checking rutin lah kesehatan setiap misalkan berapa bulan sekali untuk ya lebih pencegahan preventif. Nah itu beberapa cara untuk mengendalikan stres ya. Nah sekarang cara mengendalikan stres nih bagaimana ya, pendekatan. Nah cara pertama nih ada 3 cara, bisa dengan pola sehat, dengan pola harmonis, atau dengan pola psikologis ya. Nah kalau pola sehat, kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres nih tidak menimbulkan gangguan. Nah, akan tetapi menjadi sehat dan berkembang ya. Ya anggaplah kalau misalnya selama ini kadang ya tekanan kerja itu sudah biasa. Kalau misalkan di proporsi seorang marketing bertarget ya, kadang setiap minggu keberhasilan hasil yang dicapai itu beruntun ya, setiap rutin ya. Nah sudah biasa lagi ya, artinya nggak stres lagi sebenarnya. Ini hanya satu pola kerja yang akhirnya bisa pola pikir tadi tubuh ya akhirnya bisa beradaptasi. Mungkin kalau orang yang tidak biasa ya akan stres menghadapi tekanan kerja tadi ya, seperti itu. Tapi kalau lama-lama yang sudah biasa, yang memang justru ada sebagian orang kan yang memang tidak betah duduk di belakang meja, artinya sifat administratif, malah senangnya terjun ke lapangan ya. Nah ini kembali kepada tadi kemampuan seseorang itu untuk menerima tadi beban kerja itu, apakah dianggap stres atau hal biasa. Akhirnya kan tubuh akan terbiasa lagi menetralisir, akhirnya udah memang setiap minggu juga begitu ya, hadapi aja ya, dia pun nyaman, tetap sehat dan berkembang. Artinya ya sudah bisa, tubuhnya sudah menerima ya, memang ritme kerjanya seperti itu, jadi sudah nyaman. Nah itulah profesi marketing di luar sana ya seperti itu contohnya ya. Atau yang dikejar yang memang ada deadline waktu, misalnya satu penelitian, hasil dan sebagainya. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, pola harmonis ya, dengan kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis ya, dan tidak menimbulkan ya berbagai hambatan ya. Jadi ya dia juga sudah bisa mengelola waktu dan kegiatannya, dia bisa menyusun ya, walaupun misalkan harus berganti-ganti, hari pagi meeting Jakarta, siang harus ke Medan, sore harus dari Medan harus balik lagi ke Jakarta, harus ke Aceh dan sebagainya ya. Itulah ya rutinitasnya ya, seperti biasa aja, nyaman ya. Teman-teman bisa membayangkan mereka owner yang memiliki belasan perusahaan ya, setiap harinya bahkan dari meeting ke meeting ya, kadang sekretarisnya sampai lebih dari 1 ya, untuk ya itu tadi dia bisa menyesuaikan waktu, bagaimana dia ya menyusun schedule dia ya artinya harmonis aja. Memang dia suka ya dengan pekerjaan tersebut ya, hal biasa, nggak ada stres lagi gitu ya. Dia juga kan kerja kan tidak sendiri, punya timnya. Tapi ketika misalkan dia sebagai owner, pemutus ya, decision
harus signing dan sebagainya, itu satu proses yang harus dia jalani ya. Artinya ya biasa aja ya, berkegiatan itu ya kegiatan seperti itu ya. Kemudian ketiganya ada pola psikologis, yaitu pola menghadapi stres ya dengan berdampak berbagai gangguan fisik ataupun sosial psikologis ya. Memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres, meningkatkan daya tahan pribadi ya. Secara psikologisnya ya dia juga bisa nyaman-nyaman aja. Terkadang yaitu mungkin tubuh sekarang menerima, tapi terkadang juga secara fisik kan dia juga tidak menerima, mungkin ya juga sakit ya. Makanya juga disupport ya, tadi harus makanan vitamin yang berimbang ya. Artinya kadang mungkin kalau sering stresan nanti sering misalkan akhirnya ke perut, ke sistem pencernaan dan sebagainya karena pengaruh secara psikis ya. Itu perusahaan memikirkan hal itu ya teman-teman, secara preventif dijaga, ada bisa general check up sekian bulan sekali. Nah itu salah satunya juga cara mengatasi stres ya. Nah makanya perusahaan besar yang bagus, yang tersistem, yang memang perencanaan SDM-nya yang bagus, yang luar biasa, menyadari akan pentingnya ya satu perencanaan SDM yang baik untuk perkembangan perusahaan ke depan ya. Dia juga memperhatikan ini ya teman-teman. Ternyata di dalam fasilitas perusahaan yang berikan kepada SDM-nya, di sini nih salah satunya tinggal yaitu tadi sebagai SDM-nya ini sadar nggak nih sebenarnya ya. Terkadang prestasi kerja di tempat kerja ya teman-teman sekarang kan banyak juga hanya mengejar nilai IPK harus tinggi ya, tanpa ini juga terkadang ya mohon maaf ada yang masih contek-contek dan sebagainya. Nah ini nggak boleh. Kalau udah kerja pun teman-teman harus belajar nih ke sisi sini ya, nggak boleh. Jadi memang IQ pinter tuh kalau sudah terjun di lingkungan kerja tuh ya nggak semata tadi mungkin itu 20%-nya tadi dikatakan, 80%. Nah bagaimana teman-teman bisa apa yang kita bahas ini mengenai kecerdasan emosi. Nah, kalau teman-teman tidak cerdas dalam mengendalikan emosi, nah bisa jadi justru teman-teman nanti terhambat kenaikan karirnya karena hal ini ya. Nah satu tadi ya, harus koreksi diri, harus seimbang dengan teman-teman punya kepintaran IQ ya, dengan cara teman-teman mengendalikan, menguasai dari mempraktekkan kecerdasan emosi ini seperti apa nih ya, penting di dalam lingkungan kerja. Yang keempat, perbedaan individu dalam stres kerja. Nah setiap itu tadi stres yang berat, sedang, tinggi ya, berat, sedang, ringan ya. Harus jujur juga penyebabnya itu apa, karena setiap orang kan berbeda dalam menyikapi stres itu tadi. Yang biasa, yang nggak biasa ditarget ya dia akan, yang nggak biasa ditarget ya dia akan stres. Tapi ke orang yang memang terbiasa itu tadi, nah ini kan berpengaruh. Nah dengan caranya juga solusi treatmentnya ini harus bagaimana ya. Jadi harus mendeteksian penyebab stres pun ya harus rinci, harus yang sebenar-benarnya, supaya juga mencari treatmentnya juga tepat, juga mencari solusi untuk stres itu harus bagaimana ya. Apakah nanti bisa aja pindah bagian ya, mungkin dia nggak cocok ya udah pindah dulu. Mungkin juga kadang ada kasus ya akhirnya kan stres, udah dipindahkan dulu untuk calling. Nah ini pun kan berpengaruh juga secara signifikan terhadap mutasi, rotasi, perkembangan karir ya. Nah kelima, ada program pengembangan manajemen stres, nah melalui kecerdasan emosi. Nah ya, bicara mengenai sekarang program pengembangan manajemen stres ya. Dilakukan dengan cara ya, pertama ya bisa mengelola hubungan Anda dengan orang lain ya. Mengembangkan hubungan-hubungan yang tulus dan cerdas secara emosional ya, dengan orang lain. Penting juga menjalin hubungan dengan secara emosional dengan orang lain yang persahabatannya dinikmati ya.
dan bisa memberikan dukungan, support ya satu sama lain. Ya. Menciptakan hubungan yang harmonis. Kemudian yang kedua, mengelola lingkungan. Artinya mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat stres Anda di lingkungan kerja. Nah, pikirkan apa yang harus dilakukan terhadap perasaan Anda. Gunakan pemikiran positif, dan luangkan waktu yang tepat, agar Anda merasa senang dan segar. Tadi ya, ambil jeda ya. Karena ya bukannya nggak boleh stres ya, harus mengenali stres. Nah, ketika itu terjadi ya teman-teman juga kan kasihan, tubuhnya juga harus rileks lagi, harus segar lagi. Nah, ini juga ya, berikan itu kepada sebagai satu reaksi ya terhadap emosi Anda. Kemudian mengelola gaya hidup. Jadi gaya hidup Anda tuh yang bisa menghilangkan stres-stres nih. Nah, itu dilakukan, harus diubah yang bisa bikin stres. Manajemen waktunya digunakan secara efektif ya, agar seperti raga, fisiknya aman, ya, istirahat yang cukup, yang efektif. Nah, ini juga gaya hidup juga penting ya sekarang, apalagi di era sekarang ini. Jangan terpengaruh ya, hanya ingin terlihat wah ya. Padahal ya mungkin nggak sesuai dengan apa yang benefit perusahaan berikan. Nah, ini juga akhirnya stres. Nah, sudah begini nanti ya berpengaruh terhadap kinerja Anda di perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat, D, mengolah sikap dan reaksi-reaksi Anda. Nah, berusahalah bersikap positif, dan flow terhadap kondisi, situasi apapun, dan kendalikan yang reaksi-reaksi yang memungkinkan bisa menambah stres ya. Nah, itu tadi positif dan proaktif ya. Manajemen ada perubahan apa nih sekarang ya. Kadang kalau di saya pernah mengalami ketika target kredit waktu itu hanya di 500 juta, tiba-tiba bertahap sampai 3 miliar sampai 5 miliar booking ya waktu itu ketika kali terjun di dunia kredit waktu itu. Ya tentu stres. Nah, tapi di satu sisi perusahaan memberikan satu imbangan kompensasi yang perubahan yang lebih baik jika itu tercapai, bagaimana benefitnya. Nah, ini juga perusahaan juga akhirnya imbang juga, tidak hanya semata menekan karyawannya sampai stres, tapi kan ketika itu satu motivasi kan timbul ya dari karyawan, oh ya saya harus capai, ternyata bagus misalkan untuk nanti pengembangan karir saya ke depan lebih cepat ya, bertingkat lebih cepat, mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Nah, itu ada bahasan kita di dalam bagaimana kecerdasan emosi untuk pemecahan masalah. Nah, selanjutnya di poin keempat, D, kecerdasan emosi untuk pencapaian sukses pribadi dan kerja. Pertama, mengelola diri dan perilaku positif. Nah, diantaranya pemahaman tentang pentingnya tadi peran emosi. Ya. Kedua, mengendalikan emosi, bukan mengekang emosi. Ya, tentu teman-teman paham ya. Jadi bukan yang nggak boleh emosi, tapi ya ketika emosi terjadi bagaimana teman-teman bisa mengekangnya ya, jangan sampai tadi keluar akhirnya tidak sesuai dengan tingkat intelektualnya ya, perasaannya, menyakiti orang lain, menyakiti lingkungan, organisasi. Nah tepatnya harus bisa terkendali ya. Bahkan itu tadi bisa berstrategi, malah menjadi satu kelebihan kita ketika kita menjadi satu emosi, kita bisa mengambil feedback positif dari perilaku orang lain tersebut. Nah, teman-teman malah bisa mengendalikan orang tersebut untuk kepentingan Anda. Nah, itu malah lebih hebat lagi tuh ya. Bisa lebih sabar, lebih sadar ya, akhirnya
Ya, mengalah itu kan tidak berarti kalah. Ya, justru mengalah ya untuk kemenangan. Ya. Nah, inilah pentingnya dalam hal pengendalian emosi, bisa mengendalikan diri dan bisa berperilaku positif. Susah sebenarnya, tapi ya saya yakin ya mau susah ya, yang merasa susah-susah, yang merasa mudah, ataupun banyak juga yang mudah. Tadi motivasi teman-teman di posisi yang mana. Kemudian yang C-nya mengekspresikan kenyataan bahwa tidak seorang pun memiliki perasaan yang sama tentang persoalan serupa. Jadi ya memahami persepsi orang lain ya. Jangan menurut saya begini ya begini, tidak juga kan secara pandang tadi. Orang berbeda. Nanti teman-teman belajar tadi ya, menghargai apa pendapat orang lain, persepsi orang lain. Terkadang mungkin ya 1001 jalan menuju ke Roma, tujuannya kan sama. Ya, tapi pemikiran yang A mau lewat kiri, pemikiran yang B mau lewat kanan, tapi tujuannya sama. Nah, ini saling menghargai ya, pemikiran positif. Justru ya akhirnya keanekaragaman ini tercipta ya karena dari perbedaan pemikiran itu ya, semua hidup ya pada akhirnya kan tujuannya sama. Nah, kemudian mengelola nih 4 aspek utama untuk mencapai sukses pribadi dan kerja. Nah, pertama tadi perseverance-nya, tekun. Nah, harus ada sifat tekun nih, ya kan, untuk mencapai sukses pribadi, ya. Ketekunan atau keteguhan hati merupakan kemampuan seseorang menghadapi tantangan dan menganalisis untuk menentukan keputusan terbaik. Nah, ya, dipraktikkanlah itu ya dalam lingkungan kerja teman-teman sekarang, profesi apapun, bagian apapun ya, tekun ya. Yang kedua, managing uncertainty, ketidakpastian. Ini bisa menguasai satu ketidakpastian kondisi. Terkadang banyak kita menghadapi kondisi yang ketidakpastian, tidak tahu ya mau bagaimana, mau kemana ya. Tapi satu hal kuncinya ya, menyikapi ketidakpastian itu dalam hal kita mencapai sesuatu. Tapi di sini adalah kedisiplinan. Nah, karena kan bagi sebagian orang nih ketidakpastian itu kadang kan mengganggu ya keharmonisan diri. Nah, tergantung juga seberapa besar nih resiko yang akan dihadapinya ya. Tapi itu ya kalau memang mampu mengelolanya atas keberadaan kedisiplinan tersebut, bisa juga menjadi satu rahmat, anugerah ya. Dengan cara ya kita bisa mendisiplinkan diri nih ya, mengubah cara berpikir ya, dan bertanggung jawab terhadap kemungkinan kejadian dari yang ketidakpastian tersebut ya. Disiplin rutin ya terhadap kinerja waktu ya, dalam hal manajemen waktu ya teman-teman. Nah, tentu dengan akhirnya dengan kedisiplinan itu ya akhirnya keberhasilan itu bisa tercapai. Kuncinya ya kedisiplinan, tidak perlu pintar, IQ tinggi ya, tapi kalau misalnya dia disiplin, jadi rutin, tekun ya akhirnya kan tercapai juga, dia bisa mengatasi ya satu kondisi menjadi satu ya rahmat anugerah ya. Kemudian yang ketiga, endurance, daya tahan, kesabaran. Seperti iklan apa ya, batu baterai di televisi itu ya. Memang penting ya mempunyai kesabaran, daya tahan yang kuat, pantang menyerah. Ini juga motivasi tadi bisa mengendalikan ya. Jadi kesabaran, ketabahan merupakan ya kekuatan pengendalian diri yang luar biasa. Nah, untuk mengembangkannya kesabaran nih ya dilakukannya antara lain ada pengakuan diri, mengakui juga batas toleransi dirinya ya, bisa melakukan dialog dengan diri sendiri, bisa mengambil hikmah dari kejadian apa yang dialami ya. Kemudian yang keempat ada handling frustration. Nah, itu kan bisa menangani frustasi. Ini juga salah satu bentuk kecerdasan emosi juga nih
ya. Tetap berpusat pada masalah, bukan kepada orang. Nah, jika kalau misalnya mengingat kejadian masa lalu bisa melukai, ya tentu teman-teman harus belajar dari proses dari masalahnya. Ternyata masalah itu ya bisa mendewasakan teman-teman tadi, belajar dari kesalahan, menjadi lebih baik dalam lebih bisa mengendalikan emosi, yang bagaimana teman-teman tadi bersikap dengan tetap menjaga intelektualnya, perasaan, kesabaran. Nah, itu ya insya Allah ya dalam hal ini tadi pencapaian sukses pribadi dan kerja, ya teman-teman bisa mengatasinya. Kemudian kemenangan kompetisi melalui kecerdasan emosi, yaitu tadi diharapkan dengan teman-teman bisa cerdas dalam mengendalikan emosi ini, artinya teman-teman bisa mengendalikan kompetisi di lapangan. Di lapangan teman-teman akan bertemu dengan berbagai macam karakteristik orang dari berbagai latar belakang, mungkin dukungan ya. Nah, sementara teman-teman ya menjadi satu pribadi seseorang yang cerdas dalam mengendalikan emosi itu kan kelihatan orangnya mungkin akhirnya teman-teman low profile ya, humble, sederhana, tapi sebenarnya kalau setiap berkata, bertindak di situasi dan kondisi yang tepat ya, menyenangkan ya, bergaul dengan sesama tim antar bagian, pimpinan menilai Anda memang bisa menjadi satu pemimpin, bisa menjadi leader yang baik untuk tim Anda ya. Yang terkadang itu tadi mungkin kalau dalam hal prestasi biasa, tapi dalam arti biasa maksudnya standar lah mencapai target. Nah, ya salah satunya tadi kan misalkan Anda ya memenuhi disiplin, itu bisa disiplin rutin, akhirnya kan perusahaan itu ya melihat proses Anda, tidak melihat hasilnya berapa ya dari proses yang Anda lakukan gitu kan di lapangan. Nah, dalam prosesnya ini memang terlihat ya Anda ini cerdas ya dalam bertindak, mengendalikan diri sendiri, kemudian bagaimana berperilaku terhadap orang lain, terhadap lingkungan ya, tim secara keseluruhan ya. Nah, akhirnya menjadi salah satu kunci kemenangan Anda di kompetisi di lapangan. Jadi ingat ya, kecerdasan IQ itu bukan hal yang modal utama. Teman-teman itu hanya sebagai pintu gerbang teman-teman masuk. Kalau perusahaan yang teman-teman tuju, ya, itu menetapkan misalkan minimal IP 3. Nah, kalau teman-teman nggak IP 3, nggak masuk dong. Pasti teman-teman harus cari perusahaan yang tidak bertarget harus IP 3 atau mungkin yang kualitasnya di bawah itu. Tapi kalau teman-teman mau mencari perusahaan yang minimal IP 3, teman-teman IP-nya 3,5, 4 bisa masuk dong. Lolos itu gerbang pertama. Di samping itu kan teman-teman di pembelajaran MSDM rekrutmen seleksi nih, kayak sekarang nanti besok juga anak-anak kelas teman-teman kalian kelas 2F juga akan belajar rekrutmen seleksi. Nah, teman-teman kan sudah bagaimana proses rekrutmen dan seleksi. Nah, teman-teman bisa melalui akhirnya setelah tadi IP lolos, kemudian teman-teman masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman lolos juga. Nah, barulah. Nah, hal ininya ini materi yang alhamdulillah ya, semoga Allah ridho dengan ilmu kita. Amin ya hari ini. Nah, inilah yang Ibu masukkan materi di dalam perencanaan SDM ini, kecerdasan emosi ya. Nah, ternyata perusahaan ini banyak sekali upaya ya untuk pengembangan kualitas SDM supaya memang bagaimana SDM-nya bisa lebih efektif, efisien dan bisa produktif, menunjang akhirnya keberhasilan perusahaan ini ya. Banyak sekali di proses rekrutmen seleksi di fasilitas perusahaan ya, dalam hal pendidikan pelatihan. Artinya ini ketika misalnya teman-teman dipromosikan menjadi seorang pimpinan ya, harus apakah sudah ada jiwa leadership dalam teman-teman. Nah, ketika misalnya terlihat hasil prestasinya bagus, kerjanya ya penilaian prestasinya selalu bagus, tapi misalkan ada kurang dalam hal pengendalian emosi, bagaimana leadershipnya ketika menjadi seorang pemimpin kan dia harus mengelola tim. Nah, diberikanlah pendidikan pelatihan untuk bagaimana cara membangun tim yang baik ya,
building great team, kemudian bagaimana dia bisa menjadi bersikap menjadi seorang leadership yang baik untuk timnya. Nah, itu ada program pengembangan dan pelatihan. Nah, bagaimana sedemikian besarnya progres dari perusahaan ya untuk tadi mencari SDM yang unggul ya, dari yang terbaik itu. Nah, teman-teman di mana tadi, sadarkah akan posisi hal ini? Nah, dijaga ya tadi teman-teman, perilaku, sikap, emosinya untuk ya karir teman-teman ke depan sendiri nanti. Nah, perusahaan kan nanti memikirkan bagaimana perencanaan SDM untuk pengembangan. Jadi dengan kaitannya dengan mutasi, nanti dengan promosi tadi, mereka pendaya gunaan SDM melalui promosi dan sebagainya, nanti yang next pembahasan selanjutnya. Nah, ini dulu ya. Teman-teman secara pribadi, personal, bisakah sekarang, apakah teman-teman bisa menyerap nih dari apa yang Ibu sampaikan di sub materi ini? Nah, artinya supaya teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik tadi ya, artinya bisa menyesuaikan dengan lingkungan perusahaan, proaktif, positif. Terkadang ada SDM yang mencerca, ngomongin perusahaannya negatif, tapi dia cari makan di situ. Kadang-kadang kan kebalik, dia tidak positif ya, nggak boleh. Jadi teman-teman ya kalau memang nggak suka ya tinggalkan. Artinya teman-teman di situ ya harus positif tadi, teman-teman bisa mengembangkan diri. Nah, sebagai satu pilihan teman-teman ya, supaya berkah juga lah rezekinya ya teman-teman. Kalau memang ya teman-teman bisa lebih positif juga terhadap perusahaan, akhirnya kan ini ya, motivasinya, konspirasinya semua, semangatnya, inspiratif dan sebagainya. Nah, itulah teman-teman materi pembahasan Ibu kali ini yang mengenai pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja. Mudah-mudahan menjadi satu ada faktor pembeda untuk teman-teman. Oh ya, di materi ini ya, selama ini mungkin saya kurang dalam hal ini. Kenapa? Mungkin saya belum mendapatkan satu posisi yang diharapkan nih di perusahaan. Mungkin saya harus memperbaiki diri lebih baik lagi dalam pengendalian emosi ini. Nah, akhirnya kan tercermin dari tutur kata teman-teman, dari sikap, cara pandang tadi ya. Semoga insya Allah mudah-mudahan teman-teman menjadi seorang SDM yang unggul ya di profesinya masing-masing ya. Itulah materi kita hari ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menarik kesimpulannya. Silahkan teman-teman menyimpulkan apa kira-kira kesimpulan dari materi ini. Sebelum kita nanti masuk di game meet, minta tolong tepat waktu di pukul 17, jangan mundur-mundur karena kita punya diskusi sejam setengah lagi dengan 57 orang. Nah, tentu tanya jawab lah. Kalau misalnya teman-teman penjelasan Ibu kurang paham atau teman-teman menyanggah dan sebagainya, kadang-kadang kan bisa nggak kebagian nih waktunya. Jadi tolong jangan mundur ya. Terima kasih. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.